أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asqal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ihba fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur atas seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan hingga hari ini untuk menambah amal soleh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mulai pembahasan, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengikuti kajian sebelum Ramadan, mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya? Sering kita berdoa agar Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, kira-kira ikhtiarnya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Dan selain berdoa, kita diperintahkan ikhtiar. Kira-kira ikhtiarnya seperti apa, Bapak Ibu? Monggo, supaya saling mengingatkan. Insya Allah dapat pahalanya juga jenengan mengingatkan yang lain. Nah, Bapak belajar terus, insya Allah, terus menerus thalabul ilmi, insya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Insya Allah, barakallahu fiik, Pak. Tidak berhenti untuk thalabul ilmi. Ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu, supaya saling mengingatkan. Ikhtiarnya seperti apa kalau kita ingin Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya? Ikhtiar yang bisa kita lakukan. Satu jawaban lagi mungkin dari ibu-ibu ada? Apa ibu-ibu mungkin punya rencana atau strategi seperti apa? Ini Guntur nih. Apa Guntur? Menjauhi hal-hal yang sia-sia. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Supaya yang tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kira-kira apa? Ikhtiarnya, Bapak Ibu.
memaksimalkan ibadah. Masya Allah. Tahun sebelumnya belum maksimal. Supaya tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, ikhtiar yang bisa kita lakukan apa? Gak apa-apa, tidak ada yang salah. Saling mengingatkan. Mungkin ini Bapak Ibu sedikit ya, kan ada apa yang sering kita dengar ya, sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ya. Salah satu makna ihtisab itu penuh perhitungan ya. Penuh perhitungan. Jadi ibarat kalau kita usaha misalkan ya, gimana caranya tahun ini lebih baik dari tahun lalu? Ya berarti kita harus tahu tahun lalu kita berapa ya. Tahun ini maunya berapa. Jadi ada hitungannya ya. Dan perkataan yang masyhur juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi dihitung. Jadi kalau kita benar-benar ingin tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, maka kita harus tahu tahun lalu seberapa, tahun ini mau berapa. Misalkan tahun lalu kita tilawahnya berhasil berapa, tahun ini mau berapa. Sedekahnya tahun lalu berapa, tahun ini mau berapa ya. Kita harus apa? Ada perhitungannya, ada rencananya ya. Jadi tidak sekedar apa, tentu kita berdoa, tapi harus ada langkah konkret yang kita lakukan, perhitungannya. Tapi mungkin itu Ibu sekalian sebelum kita mulai. Tapi insyaallah taala materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sebuah materi yang insya Allah ta'ala penting ya untuk kita bahas. Kenapa? Yang pertama, karena sering kita dengar pula syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah SWT turunkan Al-Qur'an. Maka kita disyariatkan ya, di dalam bulan Ramadan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim ya. Memperbanyak interaksi dengan Al-Quranul Karim, mendulang pahala dengan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Dan interaksi dengan Al-Quran itu bertingkat ya. Bertingkat. Di antaranya ada tilawah ya. Di antaranya ada tilawah syariat dan Nabi SAW ya. Sebagaimana sabda beliau SAW, idza tala ibnu Adam ayatan min ayatillahi falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha. Apabila Adam membaca ayat di antara ayat Allah SWT, maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kebaikan ya, 10 kebaikan. Dan apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kita harapkan semakin banyak ya, kebaikan yang kita dapatkan dengan tilawah Al-Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sejatinya ya, Al-Quran tidak diturunkan Allah SWT sekedar untuk ditilawahkan ya. Quran tidak diturunkan Allah SWT sekedar untuk ditilawahkan ya. Tapi apa tadi lanjutan ayatnya? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah di hatinya ada kunci ya, yang menghalangi mereka dari mentadabburi isi Al-Qur'an ya. Maka tujuan dari Al-Qur'an diturunkan adalah untuk dipahami ya. Ditadabburi, dipahami maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Al-Quran ya, sebagaimana sudah tertulis ya di flyer, yaitu surat Yasin ayat ke-12. Dan kenapa penting ya ayat ini, pembahasan kali ini? Di antaranya adalah harapan kami ya, pembahasan ini juga bisa dapat meningkatkan kualitas Ramadan kita tahun ini ya. Harapannya bisa termasuk meningkatkan kualitas Ramadan kita tahun ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah SWT berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Ya, di surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan juga menuliskan apa yang telah berlalu, ya, apa yang telah mereka lakukan. Wa atharohum, dan juga bekas-bekas mereka, dan juga bekas-bekas mereka. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi Allah SWT berfirman, "Inna nahyu nuhyil mauta." Sesungguhnya Allah, kami yang menghidupkan yang mati. Ini menghidupkan yang mati, ini membantah diantara apa? Ucapan orang-orang semisal Raja Namrud. Ya, di surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, "Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, "Sesungguhnya Rabbku ini yang menghidupkan dan mematikan." Si Raja Namrud membalas apa? "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Padahal apa yang dimaksud? Raja ini menghadirkan dua orang, satunya dibiarkan hidup, satunya dimatikan. Ya. Padahal ini sudah hidup, dibilang menghidupkan. Tapi Allah SWT mengatakan apa? "Nahnu nuhyil mauta." Kamu menghidupkan yang mati. Bukan membiarkan sesuatu itu hidup. Ya, beda. Nuhyil mauta. Baik, pembahasan kita tapi pada kesempatan kali ini lebih kepada makna asar. Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Dan kami menulis apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada dua penjelasan ulama terkait makna asar. Ada dua pendapat. Yang pertama, yaitu diartikan sebagai langkah-langkah menuju ketaatan. Annal murada bidzalika atharul khutu ila ta'ah. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan bekas-bekas mereka adalah bekas itu langkah-langkahnya, ya, menuju pada ketaatan. Ya, ada suatu cerita, ada sebuah kabilah, ya, namanya kabilah Bani Salamah. Kabilah Bani Salamah ini tinggal di pinggiran kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Jadi agak jauh dari Masjid Nabawi. Suatu ketika mereka ingin pindah, ya. Satu kabilah ini pengen pindah, kerudukan pindah ke dekat masjid, ya. Jadi satu kabilah itu, ya, yang jelas banyak orangnya ingin kerudukan pindah ke dekat masjid, ya. Tapi kemudian Nabi SAW menghalangi, mencegah mereka tidak perlu pindah. Kenapa? Beliau SAW bersabda, "Inna atharukum tuktab." Sesungguhnya jejak langkah kalian itu dicatat oleh Allah SWT. Ya. Jadi malah enak, jauh itu apa? Setiap langkahnya nanti, ya, bekas-bekas kalian. Athar, Nabi SAW menggunakan kata athar, ya, sesungguhnya bekas kalian itu ditulis oleh Allah SWT. Jadi jangan pindah, seperti itu kurang lebih. Ya. Maka dari sinilah, ya, dasar dari para ulama yang mengartikan bekas adalah jejak langkah, ya, dari kisah Bani Salamah tadi. Kemudian pula ada kisah seorang yang meninggal dunia di Madinah, ya. Nabi SAW menyolatkan jenazah pria ini. Kemudian beliau SAW bersabda, "Ya laitahu mata fi ghairi maulidihi." Wahai seandainya dia ini meninggal di tempat yang bukan tempat kelahirannya. Seandainya dia tidak meninggal di sini, karena dia lahir di Madinah, meninggalnya di Madinah. Maka para sahabat heran, "Walima ya Rasulullah?" Loh, kenapa Rasulullah? Padahal di hadis yang lain kita tahu, Nabi SAW juga menganjurkan seorang untuk apa? Bersabar tinggal di Madinah, ya. Bersabar tinggal di Madinah. Man istata'a
ayyamuta bil Madinah falyamut bil Madinah. Di hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang sanggup mengusahakan mati di Madinah maka matilah di Madinah. Fa inni asfa'u liman yamuta biha, karena aku akan memberikan syafaat bagi siapa yang bertahan sabar tinggal di Madinah sampai dia mati di Madinah. Tapi dia di sini aneh ya bagi sebagian sahabat, loh kenapa ini orang mati di lahirnya di Madinah, meninggal di Madinah. Justru Nabi SAW mengatakan seandainya dia meninggalnya di luar tempat yang dia lahir. Maka Nabi SAW menjawab, innar rajula idza tufiya fi ghairi maulidihi, sesungguhnya seorang apabila dia meninggal di tempat yang bukan tempat kelahirannya, kisalahu min maulidihi ila munqata'i atharihi fil jannah, sesungguhnya akan dilakukan pengukuran bagi tempat dia lahir, dari tempat dia lahir sampai tempat akhirnya, bekas akhirnya dia, akhir jejaknya dia di surga kelak. Semuanya akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak orang itu berkelana tapi memberikan manfaat kepada orang, semakin banyak orang merasakan manfaatnya dari dia, maka dia akan semakin banyak jejak kebaikan yang dia tinggalkan, dinilai Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini makna yang pertama makna yang pertama yaitu jejak kebaikan. Dan dari sini Masya Allah kita bisa lihat bahwasanya seringkali kita ini kecewa sama manusia. Kenapa? Kebaikan kita dilupakan seringkali seperti itu Kita sering mangkel, kecewa, marah sama seseorang itu karena kebaikan kita dilupakan. Sedangkan Allah SWT, Masya Allah, bukan sekedar kebaikan kita, bahkan jejaknya itu loh, jejaknya saja dicatat dan tidak akan hilang. Bukan kebaikannya, tapi jejaknya. Tadi misalkan seseorang ingin berjalan dari rumahnya ke masjid untuk sholat, bukan sholatnya saja yang dicatat, tapi jalannya tadi, setiap langkahnya menuju masjid itu akan dicatat dan tidak akan hilang di catatan amal seseorang. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, makna yang kedua dari asarahum, bekas-bekas mereka. Anal muradu bidzalika, yang dimasukkan dengan hal tersebut asaru a'malihim, yaitu bekas-bekas amalnya, bekas-bekas amalnya. Fanaktubuha alaihim wa najrihim alaiha, maka akan dicatat dan diberikan pahala atas bekas-bekas amal tersebut. Di sini saya ambil dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau kemudian menyebutkan hadis riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kuso min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengejarkan suatu sunnah, satu perbuatan menjadi contoh, mencontohkan suatu perbuatan baik dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang ikut mengerjakan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan tadi. Wa masanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Dan apabila seorang memberikan contoh buruk dalam Islam, maka baginya keburukan yang dia lakukan, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dia mendapatkan keburukan orang-orang yang meniru perbuatan buruk tersebut, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa dari orang yang mengikutinya. Jika seorang melakukan perbuatan baik, ditiru orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang menirunya. Dan juga sebaliknya, seorang melakukan hal yang buruk, ditiru orang lain, maka dia juga akan mendapatkan
dosa dari orang-orang yang menirunya. Maka ini pendapat Imam Ibnu Katsir tentang makna bekas. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang lain yang sering kita dengar, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Jika telah meninggal keturunan Nabi Adam, itu manusia, terputus sudah amalnya, tidak mungkin lagi nambah amalan, ya. Kecuali 3. Apa itu? Min ilmin yuntafa'u bihi. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Awaladin solihin yada'ulahu. Yang kedua, anak soleh yang mendoakannya. Aw sodakotin jariyatin min ba'di. Atau yang ketiga yaitu sodakoh jariyah, ya. Sedekah jariyah yang terus mengalirkan kebaikan, ya. Itu juga akan mengalirkan pahala bagi dia walaupun sudah meninggal, ya. Walaupun sudah tidak bisa beramal, tapi sumber-sumber ini tetap mengalirkan pahala bagi dirinya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan selain 3 hal ini, ya. Ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan disebarkan, ya. Masih sama ilmu, ya. Nanti akan kita kategorikan. Yang kedua, waladan solihan tarokahu. Anak yang soleh yang dia tinggalkan, sama Mas ya. Anak yang soleh. Yang ketiga, mushafan warrosahu. Mushaf yang dia wariskan. Mushaf Al-Quran yang dia wariskan, dia tinggalkan setelah dia meninggal. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, ya 4. Yang kelima, au baitan libni sabili banahu, atau rumah untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, ya. Bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang dalam perjalanan yang dia bangun. Au nahron ajrohu, atau sungai yang dia alirkan, ya. Au sodakotan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah yang dia keluarkan ketika dia sehat dan dia masih hidup, ya. Itu terus akan mengalirkan pahala bagi dia setelah wafatnya, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini pendapat kedua adalah apa? Bekas-bekas adalah sesuatu yang dia tinggalkan, ya. Sesuatu yang dia tinggalkan yang tetap terus ada, ya. Tetap terus ada walaupun dia meninggal dunia, ya. Ini pendapat kedua tentang asarohu. Dan ini penting sekali Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa lihat, ya, kira-kira manusia itu sejak zaman dahulu, ya. Gak usah sampai zaman Nabi Adam, zaman Nabi SAW, para sahabat, sampai sekarang. Kira-kira ada berapa miliar atau triliun manusia kira-kira? Ya, sekarang aja udah miliaran, ya. Manusia yang hidup sekarang itu di bumi udah miliaran. Lah, bagaimana dengan manusia yang sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang? Kira-kira ada berapa triliun manusia? Dan kira-kira berapa manusia yang meninggalkan bekas kebaikan? Kira-kira banyak mana manusia yang meninggalkan bekas kebaikan dengan manusia yang hidup sangat pernah hidup atau enggak, itu enggak ada bedanya. Jadi ketika meninggal ya sudah meninggal. Banyak mana kira-kira? Yang ketika meninggal itu ada bekas kebaikan yang tertinggal sampai sekarang. Misalkan para ulama, kitabnya sampai sekarang masih ada. Atau kita bisa tahu, ya, di Madinah ada hotel Utsman bin Affan, ya. Itu dari zaman beliau dulu, Utsman bin Affan, sampai sekarang masih ada. Dan itu hasilnya untuk kaum muslimin, sedekah semuanya, insya Allah. Meninggalkan bekas, masih ada sampai sekarang. Nah, berapa banyak orang yang seperti ini? Ketika meninggal ada yang dia tinggalkan. Nah, ini sekiranya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengejar hal ini, ya.
kita ini hidup terbatas, ya, usianya sedikit, terbatas. Jangan sampai kita meninggal, kita pernah hidup atau enggak ada bedanya. Ya. Kalau bisa kita itu meninggal, ada yang kita tinggalkan, ya, yang bermanfaat untuk kaum muslimin, dan ini terus mengalirkan pahala untuk kita. Ya. Dan ini harus kita usahakan, ya. Kita rencanakan, kita usahakan, kita upayakan. Ya. Sehingga hidup kita ini tidak ada atau tidak, ada atau pernah ada atau enggak, itu enggak ada bedanya. Jangan sampai seperti itu. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita memiliki sumber amal jariah yang terus mengalirkan pahala untuk kita semuanya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dan kita amalkan, ya. Ini penting sekali, ya, karena kita belajar ilmu agama itu bukan sekedar tahu, oh iya, oh bagus, ya. Tapi kita berusaha mengambil pelajaran dan kita amalkan. Ya, tujuan ilmu itu bukan dikumpulkan, tapi diamalkan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, setelah kita tahu, oh ada manusia yang meninggalkan kebaikan sampai sekarang, ada yang tidak. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Allah SWT berfirman tentang orang-orang Yahudi. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang ummiyun, ada yang ummi. La ya'lamuna kitaba illa amani, tidak mengetahui tentang isi Taurat kecuali prasangka, kecuali prasangka saja. Ummi mungkin banyak yang mengartikan atau kita kenal dengan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi ada juga ulama yang mengartikan ummi berarti orang Yahudi itu banyak yang bisa baca Taurat tapi tidak tahu artinya. Nah, jangan sampai kita sebagai umat muslim, kita hanya bertilawah Al-Quran saja tanpa memahami artinya dan juga tidak mengamalkannya, ya. Jadi setelah kita tahu tadi, ya, tentang makna asar, apa yang mau kita lakukan sekarang? Ya. Apa yang bisa kita amalkan setelah kita memahami makna tersebut? Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya coba klasifikasikan, ya, sabda Nabi SAW tadi tentang hal-hal yang bisa menjadi sumber jariah bagi kita semuanya, yang bisa menjadi jejak, ya, kebaikan, jejak yang abadi, ya, untuk kita sebagai muslim, ya, terus ada dicatat Allah SWT dan terus mengalirkan pahala bagi kita. Yang pertama itu ilmu, ya. Di hadis yang pertama dan kedua tadi sama-sama ada menyebutkan ilmu, ya. Yang mana ilmu ini ada dua tentunya. Ada ilmu syar'i, ya, ada ilmu duniawi, ya. Ada ulama yang mengatakan ilmu duniawi pun bisa menjadi pahala jariah, ya, ketika bermanfaat untuk umat muslim, ya, diajarkan, kemudian diajarkan lagi oleh muridnya, diajar lagi, bisa jadi pahala jariah ketika itu bermanfaat, ya. Seperti pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi ada juga ulama yang lain yang mengatakan yang bisa menjadi pahala jariah hanyalah ilmu syar'i, ya. Hanya ilmu syar'i, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau berpendapat bahwa yang bisa jadi ilmu, ya, jariah hanya ilmu syar'i, karena ilmu inilah, ya, yang diwariskan para nabi. Ilmu inilah yang bisa memperbaiki keadaan manusia, keyakinannya, amal solehnya, ya, muamalahnya dan sebagainya. Hanya ilmu syar'i. Dan Nabi SAW bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya.
Kita tahu kalau kita mengejar Al-Quran misalkan ya. Misalkan seorang mengajar Al-Quran punya murid 10 aja. 10-10-nya punya murid 10 masing-masing. Terus masing-masing lagi punya murid 10 sampai gitu terus sampai hari kiamat ya. Maka bisa menjadi pahala jariyah, tidak terputus. Dan Al-Quran ilmunya tidak berubah. Berbeda dengan ilmu duniawi ya, banyak yang mengalami perubahan. Ada yang sudah tidak relate lagi ya. Diajarkan tahun ini mungkin 10 tahun lagi sudah tidak relate, akhirnya tidak dipakai dan sebagainya. Maka tadi ya ada dua pendapat ilmu ini, Al-Quran, ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Maka ini diantara yang bisa menjadi ya, sumber pahala jariyah bagi seorang walaupun dia sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah teladan ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi ya Pak, mansanna ya, sunatan mansanna fil Islam ya, sunatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan teladan ya, kebaikan dalam agama Islam ya, inilah yang bisa menjadi juga jejak ya, jejak abadi yang terus menjadi sumber pahala jariyah bagi orang tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dalam sejarah banyak orang yang merubah sejarah, merubah budaya ya, dari skala kecil sampai skala besar. Ada orang yang bisa merubah suatu masyarakatnya ya, yang tadinya misalkan banyak melakukan kesyirikan ya, didakwahkan menjadi mengenal Islam dan sebagainya. Atau yang sederhana, satu tempat yang di situ akhlaknya kurang baik ya, tidak ramah dan sebagainya. Ada satu orang yang menteladankan ya, akhlak yang mulia, akhirnya menginspirasi orang-orang di lingkungan itu. Akhirnya menjadi apa? Terubahlah budaya di tempat itu. Terus menerus, walaupun orang ini sudah meninggal, bisa menjadi apa? Pahala jariyah ya. Menjadi asar tadi, menjadi bekas ya. Bekas yang dia tinggalkan ketika dia sudah meninggal dunia. Dan kita temukan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ladang seperti ini di sekitar kita ya, yang masih butuh teladan. Orang yang mempelopori sesuatu kebaikan ya, mengubahnya ya, dimanapun itu, di lingkungan tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, di lingkungan keluarga kita, keluarga besar kita, di sekolah kita ya. Banyak hal yang perlu pelopor ya. Banyak hal yang sudah terlanjur jadi budaya yang buruk, dan itu nggak ada yang berani ngubah ya. Padahal ketika seseorang mengubah dan merubah budaya itu, ini jadi apa? Jadi asar tadi, jadi peninggalan yang bisa jadi pahala jariyah bagi dirinya. Ya. Banyak instansi yang korupsi itu jadi, kalau nggak korupsi dimusuhi. Satu kantor ada teman cerita seperti itu. Kalau nggak mau dapat uang terima kasih, itu dimusuhi satu kantor. Nah, jangan sampai yang seperti ini malah justru kalah. Justru jadikan teladan budaya, ubah. Seandainya mampu ya, seandainya kuat dan mampu, kemudian bisa mengubah budaya di tempat tersebut, ini menjadi apa? Ini menjadi asar tadi ya. Menjadi bekas yang ditinggalkan. Ketika dia meninggal, ternyata budaya tersebut menjadi budaya yang baik ya, maka bisa menjadi pahala bagi pelopor tadi ya. Atau sekedar ya, kita lihat contoh-contoh yang kecil saja. Sekitar kita mungkin masih banyak yang menganggap senyum itu sesuatu yang berat gitu ya. Kita menjadi teladan, kita menjadi pelopor untuk mudah tersenyum, menyebarkan salam. Ketika itu antum semua menjadi teladan ya, pelopor, kemudian menjadi biasa akhirnya di wilayah tersebut saling menyampaikan salam, saling bertegur sapa,
saling ramah satu dengan yang lain. Semoga ini menjadi apa? Peninggalan antum, menjadi bekas-bekas yang antum tinggalkan, kebaikan ya, di lingkungan sekitar kita ya. Jadilah agen perubahan ya, yang mengubah menjadi pelopor sesuatu kebaikan ya. Jangan justru terwarnai, tapi hendaknya kita mewarnai dengan niat ini ya. Jadikan ini sebagai niat yang sangat besar ya, bagi kita, motivasi yang besar untuk meninggalkan apa? Bekas kebaikan ya, peninggalan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Baik. Kemudian yang ketiga adalah manfaat. Seperti disebutkan tadi apa? Nahron ajrohu ya. Sungai yang dialirkan ya. Maka yang dimanfaatkan adalah manfaat dari sungai ini, dari mengairi sawah, dari diambil sebagai air minum dan sebagainya. Kemudian apa? Baitan libni sabil tadi dalam Nabi SAW, rumah untuk Ibnu Sabil ya. Apa yang bermanfaat di sini? Apa yang menjadi kesamaan adalah manfaat, sama-sama memberikan manfaat ya. Kemudian juga ada masjid ya. Masjidan memberikan manfaat untuk manusia, bisa untuk tempat ibadah dan sebagainya. Nah, manfaat ini bisa kita bagi dua ya. Ada manfaat duniawi, ada manfaat untuk din, agama ya. Manfaat ini bisa kita bagi dua, manfaat duniawi dan manfaat untuk din. Manfaat untuk duniawi, misalkan tadi ya, sungai ya. Kita mengalirkan sungai sehingga orang sekitar bisa mudah mengairi sawahnya, tumbuhannya, mengambil minuman dan sebagainya ya. Kebutuhan sehari-hari jadi mudah airnya ya. Ini manfaat duniawi ya. Dan duniawi ini mungkin bisa kita bagi dua juga ya. Ada yang fisik ya, ada yang tidak fisik ya. Fisik misalkan jalan, seorang membangun jalan, seseorang membangun jembatan ya. Itu terus ada walaupun dia meninggal dunia ya. Kemudian ada juga yang manfaatnya tadi, misalkan air, sumber air ya. Yang menjadi manfaat bukan fisiknya tapi manfaatnya, air yang keluar dari sumber air tersebut. Atau misalkan seseorang menanam pohon, pepohonan ya. Yang dimanfaatkan bukan pohonnya langsung, tapi misalkan udaranya, buah-buahnya dan sebagainya ya. Atau apa lagi Pak Ibu? Kira-kira yang manfaat duniawi, fisik maupun non fisik. Fisik maksudnya yang dimanfaatkan fisiknya ya. Non fisik maksudnya yang dimanfaatkan bukan fisiknya tapi manfaat dari hal tersebut ya. Pepohonan. Jadi bukan dimanfaatkan dengan ditebang tapi hasil dari pohon itu ya, udara yang segar, buah-buahan dan sebagainya. Sumber air juga gitu, bukan sumber airnya kemudian ditempati tapi air yang keluar dari sumber tersebut ya. Dan lain sebagainya ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa coba tuliskan apalagi apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat ya, sebagai jejak saya ya, jejak abadi saya yang menghasilkan pahala terus untuk saya ya, hingga hari kiamat. Bapak Ibu mulai tulis ya, dan mulai membayangkan apa yang bisa saya lakukan. Kemudian manfaat agama ya, ad-din. Ini juga bisa kita bagi dua, fisik dan non fisiknya ya. Fisik misalkan masjid ya. Fisiknya bermanfaat ya. Fisik dari masjidnya ini kita manfaatkan untuk ibadah ya. Sholat ya. Untuk majelis ilmu dan sebagainya ya. Kemudian misalkan apa? Pesantren, misalkan sekolah ya, dan sebagainya. Mushaf ya. Fisiknya ya, yang dimanfaatkan. Atau ada pula yang bukan fisiknya tapi hasilnya ya. Misalkan apa tadi ya, wakaf produktif seperti Utsman bin Affan tadi ya.
yang dimanfaatkan hasilnya hotel, ya, hasilnya untuk kaum muslimin. Ya. Kalau dulu beliau sumur, rauman, ya. Kemudian kebun, ya. Hasilnya yang dimanfaatkan untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya. Tadi masya Allah, sebagian kita seringkali hanya fokus pada, misalkan wakaf ya, hanya fokus pada wakaf fisik ya, misalkan masjid atau pesantren. Ya. Padahal masjid itu butuh operasional ya, pesantren butuh operasional. Ya. Jarang memikirkan seperti Utsman bin Affan tadi, ya. Mewakafkan sesuatu yang menghasilkan hasilnya untuk operasional. Jarang. Ya. Padahal masya Allah tadi terbukti ya, Utsman bin Affan ini ya, awalnya sumur, kebun, berkembang terus jadi hotel dan sebagainya. Ya. Manusia ribuan tahun lalu tapi punya rekening sampai sekarang. Ada rekening Utsman bin Affan. Dikelola oleh pemerintahan Saudi. Itu pahalanya terus mengalir sampai sekarang, masya Allah. Ya. Dan ini sangat dibutuhkan. Saya pernah dengar kajiannya Ustadz Firanda, Hafizahullah Ta'ala. Beliau pernah dapat ya pengajar di Masjid Nabawi itu dapat, dia ada wakaf di sekitar Madinah itu yang wakafnya untuk pengajar, ya. Untuk pengajar Al-Quran, pengajar syar'i seperti itu. Nah ini jarang ditengok sekarang kita dapati banyak pengajar Al-Quran di TV ya, gajinya masih ratusan ribu per bulan dan sebagainya. Nah ini kalau ada yang kurang ada yang perhatian di situ, ya. Kurang ada yang perhatian di situ. Padahal ini sangat penting, operasional ya. Kita lihat sekolah-sekolah minta donasi sana sini ya. Padahal ini guru-gurunya sudah capek untuk ngajar, juga harus repot mencari donasi dan sebagainya. Ya. Nah ini harusnya sesuatu yang sangat penting ya. Sesuatu ladang amal yang sangat penting. Di Madinah sana sudah banyak seperti itu ya. Kita ini masih banyaknya ke bangunan seperti itu. Padahal bangunan ini juga butuh operasional ya. Sekolah butuh operasional dan sebagainya. Nah ini mungkin yang bisa peluang yang bisa masih besar terbuka ya, amal soleh yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin ya, meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Kemudian yang mendoakan ya, waladan solihan yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi orang yang mendoakan. Dan ini tidak terbatas anak saja sebenarnya. Karena orang yang meninggal itu ada 3 yang masih bisa sampai kepada dirinya. Pertama doa dari orang yang masih hidup. Yang kedua sedekah dari orang yang masih hidup untuk dia. Yang ketiga umrah atau haji. Pahala umrah atau haji juga bisa untuk orang yang sudah meninggal. Jadi doa ini juga bisa dari siapa saja. Ya, tapi memang yang yang peluangnya besar untuk mendoakan kita ya ya anak. Pasti enggak Pak, Bu? Belum pasti juga ya. Tapi kita doakan ketika anak kita solihah ya, kita selalu ajarkan agama ya. Kita berharap ya anak-anak kita selalu ingat kita ketika kita meninggal dunia ya. Terus mendoakan kita ya. Tidak sibuk ya. Ya kalau orang tuanya sibuk ya, ketika anaknya kecil sibuk terus ya, kerja tidak memperhatikan anaknya, ya bisa jadi anak orang tuanya meninggal ya anaknya sibuk dengan kerjanya ya, lupa sama orang tuanya. Orang tuanya aja lupa sama anaknya. Anak kita besok juga akan sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kita juga harus dari sekarang ya kita alokasikan waktu. Anak kita ini tidak sekedar waktu-waktu sisa, tapi kita memang punya waktu spesial kita alokasikan
untuk anak kita. Sebagaimana kita berharap mereka juga selalu ingat kita ya, besok ketika kita sudah meninggal dunia. Bukan sisa-sisa, kita kan nggak mau anak kita doakan kita itu sisa-sisa. Oh ingat baru doa. Kalau nggak ingat ya udah nggak doa. Ya. Jadi harus ada waktu ya, khusus untuk anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang mendoakan ini tidak terbatas anak saja. Semua orang yang mendoakan kita juga bisa menjadi apa? Pahala untuk kita. Dan bagaimana caranya sekarang bertanya? Bagaimana caranya orang yang bukan anak kita mau mendoakan kita? Gimana caranya? Masya Allah ya. Menyebar kebaikan ya. Menyebarkan kebaikan yang tadi, ya bekas-bekas kebaikan tadi. Misalkan, contohnya para ulama menulis buku. Ya, ketika banyak orang mengingat, Masya Allah buku ini sangat bermanfaat, pasti didoakan. Rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Ya. Seorang bangun masjid, masjidnya makmur. Orang mesti ingat, Masya Allah ini dulu yang wakaf utama beliau. Didoakan. Rahimahullah ta'ala. Ya. Atau apapun itu yang bermanfaat. Atau bahkan bukan fisik. Seorang yang misalkan menyuarakan kebenaran. Ya. Ketika dicela orang banyak, kita ingat ya, Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala ya, kita ingat beliau ya, kita ingat kenapa ya, bagaimana keteguhan beliau mendakwahkan tauhid ya, diusir, diancam dan sebagainya. Itu juga apa menjadikan seorang ketika ingat senantiasa mendoakan ya, senantiasa mendoakan. Dan juga para ulama dulu, bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika murid-muridnya ingat bagaimana ketabahan beliau menyuarakan kebenaran, tidak takut dicela dan sebagainya, ini juga akan apa? Membuat orang mendoakan, ya, ingat dan mendoakan kebaikan jasa-jasa dari beliau-beliau. Kemudian tadi ya, apa ilmu yang bermanfaat, baik itu berupa buku ya, dan sebagainya, karya tulis dan sebagainya. Karya kemudian juga karya yang bermanfaat ya. Karya-karya bermanfaat. Biasanya orang juga akan mendoakan, Insya Allah ini karya yang sangat bermanfaat ya. Semoga Allah mengampuni beliau dan sebagainya, memberikan tempat yang terbaik bagi beliau dan sebagainya ya. Atau tadi misalkan Utsman bin Affan ya, radhiyallahu anhu ya. Bagaimana banyaknya orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf beliau, pasti semuanya mendoakan beliau. Insya Allah. Sebenarnya Ustaz Firanda juga tadi ketika saya dengarkan, beliau tiba-tiba dapat mukafaah ya, katanya wakaf, pasti mendoakan. Dan Masya Allah yang mendoakan adalah orang-orang penuntut ilmu, ya, guru-guru dan sebagainya. Jadi jika kita ingin didoakan sebanyak-banyak orang, ya kita harus apa? Sebanyak-banyaknya memberikan manfaat ya, untuk orang lain, berdampak besar untuk umat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, bisa juga ya, hal yang tadi bekas yang bermanfaat juga sering tidak disadari adalah usaha Pak. Perusahaan ya. Sering kita amati kaum muslimin ini ketika berusaha ya, berwirausaha terutama, itu tidak ada cita-cita yang besar ya. Padahal perusahaan itu ketika dikelola dengan baik itu umurnya bisa ratusan tahun ya. Ada banyak perusahaan yang umurnya ratusan tahun. Ketika perusahaan itu dikelola dengan baik ya, kaum muslimin dampaknya besar, membuka lapangan pekerjaan untuk kaum muslimin ya. Lapangan pekerjaan yang mengedepankan syariat ya. Kemudian tadi hasilnya juga untuk mensupport dakwah, mensupport dan sebagainya. Ini juga bisa jadi apa? Jariah tadi, jadi asar tadi, jadi jejak ya abadi yang terus mengalirkan pahala ya bagi orangnya tadi.
Sayang kita kaum muslimin ini jarang ya yang menganggap usaha ini bisa jadi ladang jariyah. Kan kita semua ini beda-beda Pak ya. Tidak semua kan ustadz. Kalau ustadz mungkin di dunia pendidikan. Ya. Nah kalau kita memang potensi kita ini wirausaha, ya hendaknya kita apa? Ya fokus di situ. Maksudnya apa? Menjadikan itu sebagai ladang pahala kita. Ya dikelola dengan baik usahanya ini. Ya, karena terbukti apa banyak ya, perusahaan yang umurnya ratusan tahun. Ketika apa dikelola dengan baik, manajemennya profesional, ya, tidak asal-asalan, buka nggak buka terserah. Kalau mau buka ya buka, kalau nggak pengen buka ya nggak buka dan sebagainya. Ya. Kalau kita, karena kita ini outputnya apa? Ya. Kalau kita memang di dunia dakwah misalkan, ya, di dunia ilmu, ya output kita misalkan apa? Ilmu. Buku, ya, kitab dan sebagainya. Kalau kita berwirausaha, ya output kita ya seputar usaha itu tadi. Misalkan tadi perusahaannya harus besar, dampaknya besar, buka lapangan pekerjaan yang banyak, ya. Berdonasi dan sebagainya. Itu potensi Anda, ya. Harus dimaksimalkan. Kata Nabi SAW apa? Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah SWT mencintai apabila ada orang melakukan amal, dia profesional. Kalau dia profesinya pengusaha, ya dia harus profesional dalam berwirausaha. Ya, buka lapangan besar, lapangan pekerjaan yang banyak. Masih banyak kaum muslimin yang apa? Butuh lapangan pekerjaan. Masih banyak kaum muslimin yang kerja dipaksa buka auratnya. Masih banyak kaum muslimin yang apa? Bekerja gak boleh, sulit untuk apa? Sholat tepat waktu. Banyak ya. Masih banyak kaum muslimin yang kerja di tempat ribawi dan sebagainya. Kalau potensi kita di situ berwirausaha, kita maksimalkan di situ output kita sebagai wirausaha. Jadi tidak semuanya harus apa jadi ustaz. Ya tidak semuanya harus sama. Ya outputnya apa? Kita sebagai apa? Ya outputnya apa? Dan kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam berdakwah ini ya. Al-mu'min bil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam menguatkan agama ini. Tidak semuanya harus jadi ustaz, tidak semuanya harus jadi pendakwah dan sebagainya. Tapi saling bahu membahu. Sebagaimana para sahabat, ada yang jagonya ilmu, ada yang jagonya memang berperang, ada yang jagonya wirausaha. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam menyiarkan agama ini. Jadi itu semuanya bisa, walaupun kita misalkan usaha, ya, banyak waktu kita habis dalam usaha, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai apa? Masih ada potensi untuk jadi lahan pahala jariyah, lahan jejak yang kita tinggalkan. Apa contohnya Pak, perusahaan yang umurnya ratusan tahun? Ada yang tahu? Saya ngomong gini karena saya yakin banyak yang usaha gitu. Atau banyak yang kerja. Ada yang usaha Pak? Sudah masuk? Berarti. Tapi mungkin itu bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga para jemaah sekalian. Sekali lagi kita menuntut ilmu untuk kita amalkan ya. Dari sekarang kita berazam ya untuk bisa meninggalkan jejak kebaikan yang terus mengalirkan pahala untuk diri kita, kalau bisa bahkan untuk keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد